ketemu lagi di acara Trader Talk hari ini dengan saya Samuel Ray sebagai bintang tamu dan juga pembicara. Jadi saya dan istri tadinya sama-sama bekerja di corporate, sama-sama punya kerjaan kantoran 9 to 5 seperti teman-teman mungkin kebanyakan di sini. Pertengahan usia 30-an aja mulai berasa gitu ya. Punggung udah nggak sekuat dulu kalau duduk terlalu lama sakit. Mata udah nggak sekuat dulu kalau lihat layar laptop atau handphone terlalu lama, pedas matanya. Kita ini ada expiry date-nya, teman-teman. Tapi kadang-kadang kita lupa. Utangnya dibayar dulu, bos, ya kan? Utang kita terhadap kartu kredit, terhadap pay letter, terhadap teman-teman, ya. Utang ke teman-teman, ya, membuat pertemanan rusak, gitu ya. Jangan sampai ya utangnya tidak dibayar. Jadi sebenarnya pengertiannya bukan begitu, tapi frugal living ini gimana kita menemukan rasa cukup kita sendiri dalam kapasitas penghasilan kita masing-masing. Tapi kadang-kadang kita lupa. Padahal kita lupa, badan kita pasti ada habisnya. Jadi nggak seimbang tuh. Ketika badan kita udah mulai habis, tapi maunya kita ada terus, kita nggak bisa bilang cukup. Jadinya yang terjadi adalah kita bekerja lebih keras dalam roda hamster tadi, hedonic treadmill tadi, untuk mencapai keinginan kita apa. Jadi buku ini mengajak saya berpikir untuk bagaimana sih saya menyeimbangkan keinginan saya dengan waktu saya yang terbatas, kira-kira begitu. Ini kenapa saya juga mempertimbangkan punya saham di Amerika Serikat. Jadi saya punya exposure ke Apple, Google, Microsoft, dan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang sahamnya kami juga, perusahaannya kami juga pakai produknya. Kemudian yang kedua ada exposure ke mata uang yang lebih kuat. Dan yang ketiga, marketnya lebih stabil, lebih besar, dan lebih transparan. Ya, mungkin teman-teman yang aktif di pasar modal bursa merasakan ya gimana saham-saham kita begitu mudah asing masuk, asing keluar, asing masuk, asing keluar. Asing take profit, kita juga harus buru-buru take profit karena nanti kebagian tinggal sisa cuci piring aja gitu ya. Jadi sementara kalau di market-market yang lebih besar akan lebih susah untuk digoyang oleh investor-investor yang keluar dan masuk dalam volume besar karena memang retailnya juga kuat, retailnya juga besar. Ya, kemudian yang keempat investasinya juga opsinya banyak. Teman-teman bisa lihat perusahaan yang dipilih menunya lebih banyak. Kemudian kalau kita lihat S&P 500 juga average-nya itu 8-10% annual growth. Ini kalau nggak salah saya tarik data 10 tahun ke belakang ya. Jadi secara long term ini bagus gitu ya. Untuk FIRE hanya diminta 7% return. Ini malah dikasih 8-10%. Jadi sangat solid kalau teman-teman gunakan US market sebagai salah satu basis portfolio FIRE teman-teman. Dan ini adalah satu timeline yang saya bentuk gitu ya selama 2 tahun terakhir. Mungkin buat teman-teman yang nggak ngikuti, ini saya akan jelaskan secara sederhana. Tahun 2023, inflasi di Amerika itu sudah mulai turun dari 9% ke 3% gitu. Kenapa kok inflasinya Amerika begitu tinggi waktu itu di level 9%? Kalau teman-teman ingat 2022 itu ada perang Rusia-Ukraina yang bikin inflasi Amerika itu naiknya luar biasa. Dan di tahun 2023 untuk menurunkan inflasi ini yang dilakukan oleh The Fed atau Bank Sentral Amerika itu adalah melakukan yang namanya quantitative tightening. Nanti saya tenang aja, nanti saya akan bahas di next slide. Apa itu quantitative tightening? 2024 itu ada mengenai artificial intelligence lagi rame banget dan juga ChatGPT fever. Jadi mungkin kalau teman-teman tahu tahun 2024 itu menjadi tahun yang sangat penting buat pengembangan AI dan juga ChatGPT waktu itu. Dan 2024 juga inflasi itu sudah mulai perlahan-lahan turun ke level yang sangat rendah dan Fed itu melakukan pemotongan suku bunga untuk pertama kalinya gitu di tahun 2024. Dan di 2024 sampai pertengahan 2025 Donald Trump terpilih kembali menjadi presiden Amerika dan ada perang tarif yang sekarang lagi ribut ya sampai sekarang. Dan The Fed itu juga sudah melakukan yang namanya quantitative easing. Tenang aja, nanti saya akan bahas di next slide. Lalu non-dollar aset seperti gold, silver, dan Bitcoin itu sudah mulai naik. Gitu. Nah, Vanguard Total Stock Market itu berisi 30% sampai 35% weighting di perusahaan-perusahaan ini. Ada Nvidia, ada Google, ada Tesla, ada Amazon, ada Apple, Microsoft,
JP Morgan, Meta, Broadcom, dan Berkshire Hathaway. Ini adalah 30-35% perusahaan Amerika yang paling top lah gitu. Sisanya itu ada di 3.490 saham Amerika lainnya. Nah, ini adalah VEA gitu ya. Nah, Vanguard FTSE Developed Market ini ada 59% weighting di 5 negara berbeda. Jepang, UK, Prancis, Swiss, sama Jerman. Ini ada 59% weightingnya. Sisanya itu ada di Australia, Netherlands, Belanda, Sweden, sama Spain. Itu 41% weighting. Jadi artinya apa? Artinya kalau kalian punya conviction atau punya keyakinan bahwa market di Jepang, UK, Inggris, France, Swiss, sama Jerman itu bisa bagus, maka kalian beli VEA. Karena 59% weightingnya ada di 5 negara ini gitu. Sisanya itu ada 4 negara plus ada developed market gitu. Next. Nah, yang terakhir ada PWO. PWO ini adalah 76% weighting itu ada di China, India, Taiwan, sama Brasil. Ini adalah 4 negara yang sangat major lah di emerging market. Nah, sisanya sekitar 24% weighting itu sangat diverse ya. Ada Saudi Arabia, South Africa, Thailand, Meksiko, Indonesia. Indonesia itu cuma 1,5%, sama ada emerging market lainnya. Jadi kalau kalian punya keyakinan bahwa negara berkembang itu akan memiliki performa yang jauh lebih baik daripada negara maju, maka kalian bisa alokasikan portfolio lebih besar di negara berkembang. Kalau pertanyaannya sekarang, saya punya peluang untuk beli ETF ini gitu ya, atau saya punya opsi lah ya untuk membeli ETF ini, kira-kira komposisi portfolio saya itu seperti apa? Dan again, ini adalah preferensi saya pribadi. Jadi jadi ini ada disclaimer on, kalian pelajari baik-baik dan do your own research. Dan ini bukan rekomendasi dan ini juga bukan financial advice. Ini adalah portofolio saya kalau saya dikasih kesempatan untuk membeli di antara 3 ETF ini. Next. Nah, gimana caranya saya construct portfolio saya gitu ya. Ini adalah 3, tadi kan saya sudah jelasin ya, VWO, VTI, dan VEA. Tesisnya apa sih sebenarnya? Kalau teman-teman lihat, saya banyak mengalokasikan portfolio saya di VWO, sekitar 45%, di VEA itu 25%, dan VTI 30%. Alasannya kenapa? Karena gini, kenapa portfolio saya itu lebih banyak skew ke emerging market? Karena yang pertama adalah terjadi potential rate cut gitu, atau pemotongan suku bunga di Amerika. Dan itu membuat terjadi potential outflow dari Amerika ke negara berkembang gitu. Karena sekarang kan ibaratnya kalau kita ngomong ibaratnya simple sederhananya ya, ketika kita itu di bank, oke, kita tahu nih returnnya katakanlah 5-6%, tapi tahun-tahun berikutnya kita tahu akan perlahan-lahan turun. Yang kita lakukan apa? Kita pull out uangnya dari bank, terus kita beli saham indeks negara lain gitu kan. Itu yang akan terjadi di VWO. Makanya kenapa portofolio saya lebih skew ke VWO daripada VTI dan VEA. Nah, yang kedua adalah ketika terjadi pemotongan suku bunga, maka uang beredar akan kembali semakin banyak. Karena kan tadi saya cerita, cara bank sentral itu mengontrol inflasi itu adalah dengan cara mereka itu menarik suplai uang yang beredar kembali ke bank sentral. Nah, dengan terjadi pemotongan suku bunga is other way round gitu. Artinya ini berbalik dari yang sebelumnya ditarik peredaran uangnya, sekarang itu dikembalikan lagi. Karena sesimpel ketika terjadi pemotongan suku bunga, orang berani ngambil kredit. Itu yang pertama. Yang kedua, ibaratnya orang karena tahu supply, ibaratnya bunga tabungan ini tidak akan naik lagi nih, akan cenderung turun, mereka akan lebih banyak spending. Makanya kenapa terjadi potensi more inflation ke depannya. Dan ketika terjadi more inflation, itu biasanya tidak benefit developed market dan US market. Karena biasanya ketika terjadi kenaikan inflasi, itu biasanya berdampak buruk terhadap indeks negara maju dan juga US market. Dan itu sudah terjadi waktu di tahun 2021-2022 ketika inflasi mulai naik.
saham US itu masuk ke dalam fase bear market gitu. Yang ketiga adalah China yang merupakan 30% dari VWO itu akan menstimulasi ekonomi mereka melalui stimulus ekonomi yang akan dilakukan. Sehingga ketika terjadi stimulus ekonomi, maka uang beredar semakin banyak, dan ketika uang beredar semakin banyak, yang dilakukan adalah mereka juga ada potensi berinvestasi di negara China atau stock index market China. Makanya kenapa saya lebih skew ke VWO, karena indeks China itu sudah melemah sekitar 2 tahun terakhir gitu. Dan harapannya dengan adanya stimulus ekonomi ke depan untuk supaya China itu terhindar dari deflasi, maka ke depannya uang beredar semakin banyak dan ekonomi mereka akan kembali pulih gitu. Apakah, mungkin banyak orang tanya gitu, apakah kita terlambat untuk berinvestasi? Jawabannya tidak. Yang penting kita start dari sekarang dan jangan menunda-nunda gitu. Karena menurut saya tidak ada waktu yang lebih baik untuk kita invest selain daripada sekarang gitu. Sebenarnya tidak ada kata terlambat sih untuk invest gitu. Bahkan ibaratnya Warren Buffett itu ibaratnya ketika dia invest, dia suksesnya baru at the late ketika dia sudah tua gitu ya. Jadi artinya kita itu nggak ada kata terlambat gitu untuk invest gitu. Jadi mudah-mudahan insight dari kita berdua membantu teman-teman untuk ngasih guidance lah ya. Kira-kira tadi kan Bro Sam lebih banyak ke konsep FIRE dan mungkin apa sih yang ceritanya dari Bro Sam gitu ya, yang ibaratnya inspiring gitu ya buat teman-teman yang mau financial independent gitu ya. Dan mungkin banyak teman-teman dari sini juga financial independent, dan saya lebih ke arah oke, ini alat instrumennya untuk mencapai titik itu apa sih gitu. Jadi mungkin mudah-mudahan itu bisa membantu teman-teman sih.